Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul kiram, arsyadani Allah wa iyyakum. Ada beberapa perkara yang kalau kita lakukan bisa membuat puasa kita sia-sia. Yang pertama ialah niat yang harus kita jaga. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setiap amalan tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu terletak pada niat. Maka ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, jangan sampai kita salah niat. Jangan sampai kita puasa tatkala ditanya kenapa puasa? Karena ingin menguruskan badan, karena ingin langsing. Jika tujuannya hanya sekedar itu, maka puasanya bisa sia-sia. Atau dia puasa karena kebetulan nanti mau ada buka bareng, buka bersama. Jadi segan kalau tidak puasa. Ini juga bisa membuat puasanya sia-sia. Atau setahun yang lalu dia tidak puasa, tahun ini dia puasa. Ketika ditanya kenapa puasa, dia menjawab karena ini sedang sulit-sulitnya ekonomi, wabah corona melanda, jadi lebih baik saya puasa. Kalau seperti itulah niat seseorang berpuasa, maka puasanya akan sia-sia. Lalu yang benar seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidaklah diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maksudnya hendaklah kita berniat melaksanakan ibadah lillahi ta'ala, sebagaimana doa yang selalu kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku bermohon akan ridhamu, dan aku mohon akan surgamu. Ini poin yang pertama, harus kita perbaiki niat kita. Yang kedua, selama Ramadan kita harus bisa menjaga kewajiban kita, menjaga kewajiban syariat Islam, diantaranya kewajiban salat. Jangan sampai puasa juga tapi salat tinggal terus. Sahur dia makan sahur tapi subuhnya lewat, zuhur dia lewat, asar lewat. Yang dia tahu puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja. Na'udzubillah, kalau sampai dia berpuasa tapi meninggalkan sholat, maka sama saja puasanya sia-sia, karena sholat itu merupakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Amalan yang pertama sekali dihisab di hari kiamat adalah solat. Jika solat bagus, maka baguslah seluruh amalannya. Jika solat rusak, rusaklah seluruh amalannya. Terlepas ikhtilaf para ulama hukum orang yang meninggalkan solat, tapi sungguh tidak layak jika kita mengamalkan satu rukun Islam tapi meninggalkan rukun Islam yang lainnya. Puasa adalah rukun Islam, solat juga adalah bagian daripada rukun Islam. Ikhwatul kiram yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian agar puasa kita tidak sia-sia, maka yang ketiga ialah hifdzul lisan. Hendaklah selama Ramadan kita menjaga lisan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
yang tidak meninggalkan perkataan az-zur dan dia mengamalkannya, maka Allah tidak ada hajat pada apa yang dia tinggalkan, baik makanan dan minumannya. Artinya Allah tidak peduli dengan puasa yang dia lakukan kalau dia selama Ramadan tidak menjaga lisannya dari perkataan az-zur. Imam As-Suyuti mengatakan makna az-zur ialah perkataan dusta dan fitnah. Intinya apa saja yang menyangkut dengan lisan hendaklah kita jaga. Jangan sampai puasa juga tapi berdusta juga. Puasa juga tapi menggibah juga. Puasa juga tapi menfitnah orang, menfitnah juga. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, agar puasa kita tidak sia-sia, jangan sampai kita selama Ramadan mengerjakan perbuatan maksiat. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sering sekali selama sepanjang Ramadan, kalau dia anak muda, anak gadis, mereka melakukan istilahnya yang populer, asmara subuh. Na'udzubillah. Padahal puasa intinya mengendalikan syahwat, tapi dengan berdua-duaan asmara subuh, jalan ke sana kemari, justru akan membangkitkan syahwat mereka. Ini bisa menyebabkan puasa itu sia-sia. Bagi para wanita, jangan sampai selama Ramadan aurat terbuka, karena ini adalah kemaksiatan. Dan ini juga merupakan kewajiban yang harus dikerjakan bagi seorang wanita. Begitu juga karaokean, nyanyi-nyanyian, joget-jogetan. Ketika masuk waktu berbukanya di tempat karaoke, habis berbuka nyanyi maksiat. Ini adalah perkara-perkara yang harus dihindari, kalau tidak puasa kita akan sia-sia. Sah puasanya tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaim hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Terkadang seseorang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan al-ju', hanya sekedar lapar dan haus saja. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, selain kita dituntut menjaga perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita juga dituntut untuk betul-betul menjaga agar jangan sampai pahala puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah beberapa poin-poin yang penting yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan memberikan kita keistiqomahan hingga berakhirnya nanti bulan suci Ramadan. Dan tidak kalah pentingnya kita gunakan waktu-waktu mustajab untuk mendoakan dunia ini dan khususnya kampung atau negeri kita agar terhindar dari wabah corona. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.